Welcome in Indonesia. Benarkah Ragnar Orakmanggen akan segera diumumkan PSSI untuk dinaturalisasi? 16 besar di depan mata, benarkah nasib timnas Indonesia U17 bergantung pada hasil Ekuador versus Panama? Agenda padat menghampiri, resmi Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U16 dan Piala AFF U19 2024. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Ajang pertarungan babak penentu 16 besar Piala Dunia U17 2023 Grup A sudah di depan mata, di mana diketahui timnas Indonesia U17 masih punya asa untuk lolos dari fase grup Piala Dunia U17 2023. Benarkah nasib tim tuan rumah sedikit bergantung pada laga Ekuador versus Panama untuk masuk ke babak 16 besar selanjutnya? Tentu ini menarik kita ketahui. Pada grup A Piala Dunia U17 2023, sementara Ekuador memimpin dengan 4 poin, Maroko di tempat kedua dengan 3 poin, Indonesia dengan 2 poin, dan Panama 1 poin. Laga terakhir grup A Piala Dunia U17 2023 bakal dimainkan bersamaan pada Kamis malam nanti. Ekuador versus Panama dan Maroko versus Indonesia bakal main pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U17 wajib memenangi laga kontra Maroko. Andai menang, Garuda Muda akan maju ke babak 16 besar apapun hasil dari laga Ekuador versus Panama. Tak dipungkiri, timnas Indonesia U17 juga bergantung nasibnya pada laga Ekuador versus Panama. Andai Panama bisa menang dan Indonesia seri, maka Panama yang akan punya peluang untuk lolos. Paling tidak dengan status peringkat ketiga terbaik, Indonesia harus puas dengan 3 poin dan 3 tim lainnya sama-sama 4 poin. Andai Panama raup hasil seri dan Indonesia juga seri, maka Garuda Muda akan finish di atas Panama dengan 3 poin berbanding 2 poin. Dalam hal ini, Indonesia masih bisa berharap dari status peringkat ketiga terbaik. Namun jika Panama kalah, maka Panama dipastikan akan menjadi penghuni paling bawah dengan finish 1 poin. Hal itu tidak akan berdampak pada timnas Indonesia. AFF resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah di pegelaran sepak bola Asia Tenggara. Diketahui dari akun The Asian Football bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF U16 dan U19 di tahun 2024. AFF mengumumkan secara resmi bahwa Indonesia akan ditunjuk sebagai tuan rumah untuk gelaran kompetisi AFF U16 dan AFF U19 tahun 2024. Dalam hal ini, skuad Garuda akan dapat banyak agenda untuk tahun depan. Sebelumnya, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U16 di tahun 2022. Setelah vakum hampir setahun, kompetisi AFF U16 dan U19 kembali digelar, dan Indonesia kembali ditunjuk sebagai tuan rumah. Dalam hal ini, kemungkinan besar timnas Indonesia U16 yang berlaga di AFF 2024 akan diampuh kembali oleh Coach Bima Sakti. Sedangkan AFF U19 dan U20 akan kembali dilatih oleh Coach Indra Syafri. Mengingat timnas Indonesia U20 sedang mempersiapkan diri untuk lolos ke Piala Dunia 2025, dan kompetisi tersebut sudah terkonfirmasi akan dipegang oleh Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Untuk pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong sudah memiliki agenda untuk tahun 2024 dengan timnas U23 di Piala Asia Qatar yang berlangsung mulai dari April hingga Mei mendatang.
Ragnar Oratmanguyen dikabarkan akan segera resmi menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Pertanyaannya, benarkah itu? Tentu ini menarik kita ulas, di mana hari ini ramai di media sosial soal kedatangannya ke Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnya sedang membidik pemain keturunan di posisi gelandang dan penyerang untuk dinaturalisasi. Selain Ilyas Alhaf pemain Noah FC, nama Ragnar Oratmanguyen santer muncul ke permukaan. Beberapa waktu lalu, nama Oratmanguyen muncul setelah dibocorkan sejumlah akun media sosial yang biasa membahas pemain naturalisasi. Salah satunya akun Ikyawan7. Udah pada siap dan bilang welcome dan here we go belum nih? Tulis akun Instagram Ikyawan7 sembari menampilkan unggahan Instagram baru milik Ragnar Oratmanguyen. Akun lain yang juga biasa membahas pemain keturunan seperti Football Thalinesia juga sempat mengunggah ulang postingan terbaru Ragnar Oratmanguyen. Karena itu, apakah Ragnar Oratmanguyen akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya? Ya, tentu sangat menarik kita nantikan. Terlepas dari itu, pemain berusia 25 tahun ini dikenal sebagai pemain yang dapat bermain berbagai posisi. Mengutip dari halaman Transfermarkt, Ragnar Oratmanguyen dapat diperankan sebagai winger kiri, gelandang tengah, dan gelandang serang. Kehadiran Ragnar praktis menguntungkan timnas Indonesia yang membutuhkan pemain serba bisa. Sekarang, menarik menanti kebenaran isu Ragnar menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Bukan tak mungkin, Ragnar yang dikabarkan tiba di Indonesia jelang laga-laga penting tim Merah Putih, bukan tak mungkin Ragnar akan diperkenalkan seperti Jay Itzes dan Nathan Tijawan beberapa waktu lalu. Sebagai penggemar sepak bola tanah air, ini patut dinantikan nih dalam waktu 1 kali 24 jam ke depan. Kejutan apa yang akan ditunjukkan oleh PSSI dan beberapa pihak lain nantinya? Itulah ulasan terupdate seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.